Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teras Podcast bersama saya Gias. Dan di podcast kali ini kita akan membahas sebuah materi tentang algoritma, yaitu algoritma Branch and Bound. Sebelumnya saya sudah mendatangkan narasumber dari ahlinya tentang di bidang algoritma, terutama algoritma Branch and Bound. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Iqbal Fadilah. Saya rekan dari host di Teras Podcast. Akan membahas kali ini tentang tema algoritma Branch and Bound. Baik. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik. Kita langsung saja, seperti yang kita ketahui bahwa algoritma itu merupakan teknologi utama ya dalam dunia teknologi yang memungkinkan komputer menyelesaikan berbagai masalah secara efisien. Lalu mulai dari pencarian informasi hingga pengolahan data besar. Dan salah satu algoritma yang penting itu juga adalah algoritma Branch and Bound yang akan dibahas oleh saudara Iqbal. Baik, untuk lebih jelasnya kita langsung saja tanyakan ke narasumber. Silakan. Baik, kita mulai dari pengertiannya aja dulu ya. Saya menemukan setelah saya riset di internet atau di buku, saya menemukan bahwa algoritma Branch and Bound adalah metode algoritma umum untuk mencari solusi optimal dari berbagai permasalahan optimasi, terutama untuk optimasi diskrit dan kombinatorial. Sebagaimana pada algoritma Nut-Bali, algoritma Branch and Bound juga merupakan metode pencarian di dalam ruang solusi secara sistematis. Setelah tadi yang sudah dijelaskan bahwa memang algoritma Branch and Bound ini lebih menekankan pada permasalahan dari optimasi. Untuk lebih lengkapnya saya juga ingin tahu bagaimana sih penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, dalam penerapan sehari-harinya mungkin kita bisa mengambil contoh dalam penjadwalan pekerjaan atau job scheduling. Jadi algoritma Branch and Bound ini dipakai untuk menjadwalkan tugas untuk seorang karyawan misalnya, agar si tugas dari karyawan ini berurutan secara optimal supaya menghemat waktu dan mempertimbangkan batasan-batasan seperti sumber daya dan prioritas tugasnya. Jika prioritasnya tugasnya ada yang lebih harus dikerjakan, maka itu dulu yang dikerjakan, tidak semata-mata harus berurutan. Baik. Sepertinya emang algoritma ini lebih ke mengoptimasi atau mengefisienkan waktu ya? Ya, betul, mengefisienkan waktu. Apakah sebenarnya ada untuk studi kasusnya untuk algoritma Branch and Bound ini? Kebetulan saya sudah menemukan satu studi kasus untuk algoritma Branch and Bound ini. Saya ngambil contoh dari perencanaan rute pengiriman barang atau logistik. Ya. Jadi pada sebuah perusahaan itu ada 5 titik pengantaran, titik A, B, C, dan D dan E, yang harus diantarkan oleh kendaraan yang diantar oleh kurir, Ya. dengan gudang utama sebagai titik awal dan titik akhirnya. Jadi jarak antar titik ini diberikan dalam bentuk matriks jarak, dan perusahaan ingin menemukan jarak yang terpendek supaya mengefisienkan waktu. Melalui algoritma Branch and Bound ini, si perusahaan harus memulai dengan rute kosong, menghitung batas bawah atau lower bound untuk semua kemungkinan cabang awal, misalnya dari gudang ke A, B, C, dan seterusnya. Lalu memperluas cabang dengan potensi solusi terbaik. Rute yang melebihi batas bawah atau lower bound tadi sementara akan dipangkas untuk mengurangi ruang pencarian. Hasil akhirnya adalah rute optimal, misalnya dari gudang ke rute A, kemudian ke rute C, kemudian ke rute B, ke D, ke E, dan terakhir kembali lagi ke gudang, dengan total jarak yang minimum sehingga menghemat waktu dan biaya bahan bakar tentunya. Oh, seperti itu ya.
Ya memang sudah saya tekankan tadi, memang algoritma ini lebih ke mengefisienkan waktu dan juga Optimasi lebih optimasi, tepatnya. mengoptimasi waktu agar lebih efisien seperti itu. Kemudian ada gak sih tantangan buat algoritma Brains&Bound ini, dan juga apa sih solusinya? Tentu ada, di setiap algoritma itu pasti ada tantangan dan pastinya ada solusinya juga. Di algoritma Brains&Bound ini ada beberapa tantangan yang biasanya si pemakai algoritma ini harus hadapi ya. Salah satunya ada ruang pencariannya yang besar, keterbatasan memori, dan juga kesulitan dalam menangani masalah yang kompleks atau rumit. Untuk solusinya, jika kita hadapi tantangan ruang pencarian yang besar, kita bisa menerapkan teknik pruning untuk menghentikan eksplorasi jalur yang tidak menjanjikan lebih awal. Jika kita menghadapi masalah keterbatasan memori, kita bisa menggunakan solusi pendekatan iteratif atau optimalkan rekursi dengan teknik tail recursion jika memungkinkan. Kemudian kalau kita mengalami kesulitan dalam menangani masalah yang kompleks, kita bisa menggabungkan algoritma ini dengan algoritma yang lain. Baik, seperti itu. Seperti itu sebenarnya. Itu untuk mungkin memang pasti selalu ada tantangan juga sih ya. Tapi pasti selalu ada solusi juga di balik tantangan-tantangan tersebut. Ada tips gak sih ataupun sedikit saran mungkin bagi orang yang ingin mempelajari tentang algoritma ini? Tipsnya mungkin yang paling utama tuh harus memahami konsep dari optimasi dulu ya, seperti TSP atau Traveling Salesman Problem atau Knapsack Problem. Kemudian kita pelajari antara batas bawah dan batas atas atau lower bound dan upper bound. Kemudian kita juga bisa belajar dalam bahasa pemrograman seperti C++ atau Python. Begitu. Oh, seperti itu. Emang Yang dari dasarnya juga ya, ya. yang terpenting itu kita paham dulu konsepnya. Ya, seperti itu. Baik, setelah perbincangan tadi mengenai algoritma Brains&Bound ini, dapat saya simpulkan bahwa algoritma ini merupakan sebuah metode sistematis untuk mencari solusi optimal pada masalah optimasi kombinatorial. Dan juga sudah dijelaskan juga tadi untuk contoh beberapanya dalam kehidupan sehari-hari, lalu untuk studi kasusnya, ya untuk terakhir tadi ada untuk tantangan dan juga solusinya ya. Dan bagi kalian yang ingin mempelajari tentang algoritma ini, tadi juga sudah dijelaskan oleh Saudara Iqbal bahwa untuk mempelajari algoritma ini, kita ini harus mempelajari terlebih dahulu dari dasarnya, yang kemudian dapat diimplementasikan ke dalam pemrograman, ya salah satunya seperti C++, seperti itu. Oke, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih juga bagi narasumber yang sudah datang ini untuk Terima kasih sudah diundang doang ya. Ya, sama-sama untuk, dan juga terima kasih juga untuk para penonton yang selalu setia menonton podcast ini. Saya harap kita bisa bertemu kembali ya di Tentu saja. Terima kasih bagi semuanya yang sudah menonton sampai akhir. Saya Gias dan Saya Iqbal. pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya